Hukum kasih. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Suatu saat orang-orang Farisi datang kepada Yesus dan dia bertanya untuk mencobai Yesus, hukum manakah yang terutama dalam kitab Taurat? Dan Yesus menjawab dengan cerdas ya, bahwa hukum yang utama adalah kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Yesus menjawab pertanyaan-pertanyaan dari orang Farisi dengan cerdas. Dia tidak hanya menjawab apa yang ditanyakan, tetapi juga memberikan apa yang menjadi penting di dalam kehidupan. Orang-orang Farisi bertanya karena dengan motif hanya untuk mencobai. Sebenarnya mereka mengerti, tetapi untuk mengetes Yesus seperti apa dia memahami tentang hukum Taurat. Dan Tuhan sungguh menemukan inti dari intinya hukum, yaitu hukum cinta kasih. Kita tahu bahwa hukum dibuat, disampaikan untuk mendidik orang supaya sampai pada nilai dari sesuatu yang dilindungi oleh hukum itu. Kalau dikatakan jangan membunuh, berarti orang tidak boleh membunuh supaya orang menghargai kehidupan. Jangan mencuri, berarti orang kemudian supaya melindungi hak milik orang, supaya orang tidak sembarangan mengambil yang bukan milik. Nah, itulah hukum, dimaksudkan dibuat untuk mendidik orang sehingga dia menghargai nilai-nilai kehidupan. Dari hukum cinta kasih ini kita menjadi sadar bahwa, dan itu kita sudah hafal, bahwa yang terutama, yang terpenting, inti dari kehidupan ini adalah cinta kasih. Cinta kasih itulah yang menjadi intinya iman kita juga. Karena di dalam surat 1 Yohanes, surat pertama Santo Yohanes dikatakan bahwa Allah adalah kasih. Ya, kalau kamu mengasihi, kamu ada di dalam Allah. Ya, kasih menjadi nilai yang utama karena Allah adalah kasih. Dan orang yang hidup di dalam kasih, dialah sungguh-sungguh orang yang mengenal Allah. Dialah orang yang sungguh-sungguh sudah kemudian juga mengerti, memahami intinya hidup ini. Bahwa kita harus saling mengasihi. Karena itu juga hukum ini oleh Yesus kemudian berkembang. Dia juga tidak hanya menyampaikan mentah-mentah atau kemudian memberikan ajaran mentah-mentah saja, tetapi juga dia melalui penghayatan, melalui pengajarannya, melalui praktek hidupnya dia menunjukkan apa artinya kasih itu. Ya. Yang pertama memang kasih kepada Allah menjadi sumber kasih kepada sesama kita. Dan juga kasih kepada sesama kita adalah kemudian kita juga melatih di dalam diri kita bagaimana kita juga mengasihi Allah. Dikatakan kamu juga berbohong kalau kamu mengatakan mengasihi Allah tetapi tidak mengasihi manusia. Karena itu di dalam Injil Yohanes juga akhirnya hukum kasih ini disempurnakan dengan mengatakan kamu harus saling mengasihi. Bukan seperti aku lagi mengasihi tetapi seperti Tuhan mengasihi. Jadi kasih kita harus sempurna seperti Tuhan mengasihi kita. Karena itu di dalam hidup kita, karena kasih adalah relasi sebenarnya. Kasih adalah bertumbuh karena kita berrelasi, karena kita berhubungan. Pertama memang kita harus selalu berhubungan dengan Tuhan. Supaya Tuhan mengubah hidup kita, tetapi juga supaya Tuhan menganugerahkan kasih-Nya kepada kita. Sehingga kasih-Nya yang dilimpahkan kepada kita mengubah diri kita. Sehingga kita mampu mengasihi sesama kita. Tetapi juga kita perlu mempraktekkan kasih itu. Mulai dari hal-hal kecil. Ya, supaya kasih tumbuh juga di dalam diri kita. Karena itu suatu saat Santo Yohanes dari Salib mendapat surat dari para suster yang menceritakan tentang situasi hidup di biaranya yang suasananya ya tidak enak karena tidak saling mengasihi satu sama lain di antara mereka. Kemudian Santo Yohanes dari Salib mengatakan bahwa when there is no love, put love and you will find love. Ketika tidak ada cinta kasih, cintailah mulai dalam hal kecil.
dan kemudian cinta kasih itu bertumbuh. Cinta kasih tidak hanya buah, tetapi cinta kasih juga adalah upaya kita untuk mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Semoga kita mampu menghayati hukum kasih ini dalam kehidupan kita, mengasihi Tuhan dengan segenap jiwa, segenap tenaga, seluruh diri kita, dengan pikiran kita, dengan hati kita, tetapi kita juga menghayati itu dengan kita hidup mengasihi sesama kita. Tuhan memberkati.